Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan dirimu sejenak. Biarkan napasmu melambat dan hatimu perlahan menepi dari riuh dunia. Video ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Bukan untuk dikejar, tetapi untuk dihadiri. Pernahkah engkau berdiri dalam sholat, namun merasa jauh? Gerakanmu sempurna, bacaanmu lancar, namun ada ruang di dalam dada yang tetap hampa. Seolah sholat hanya lewat di tubuh, tanpa pernah benar-benar singgah di ruh. Mungkin bukan sholatmu yang kurang, tetapi kesadaranmu yang belum tiba. Karena sholat bukan hanya tentang apa yang kau lakukan, melainkan tentang siapa yang hadir saat engkau melakukannya. Dalam keheningan ini, kita akan berjalan perlahan menyingkap dimensi ruhani sholat. Melampaui gerakan, melampaui suara, menuju sebuah perjumpaan sunyi yang selama ini menunggumu dengan sabar. Dengarkan, dan biarkan hatimu yang berbicara. Bab 1. Sholat yang tak terlihat oleh mata. Sholat yang tampak oleh mata manusia seringkali hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih luas dan dalam. Tubuh berdiri, lisan membaca, anggota badan bergerak mengikuti urutan yang telah diajarkan. Namun semua itu belum tentu menandakan hadirnya sholat yang sejati. Karena sholat yang sesungguhnya tidak dimulai dari gerakan, melainkan dari kesadaran. Ia lahir dari sebuah keterjagaan batin, ketika hati benar-benar menyadari bahwa dirinya sedang berada di hadapan yang maha melihat, bukan sekadar sedang menjalankan kewajiban yang berulang setiap hari. Banyak orang berdiri di atas sajadah, tetapi tidak benar-benar tiba di hadirat ilahi. Kakinya menghadap kiblat, namun hatinya masih terikat pada urusan dunia yang belum selesai. Pikiran berlari ke masa lalu dan masa depan, sementara ruh tertinggal jauh di belakang. Dalam keadaan seperti ini, sholat menjadi ringan di tubuh, namun berat di hati. Sebab yang hadir hanyalah raga, sementara jiwa masih sibuk mempertahankan ilusi kendali atas hidupnya sendiri. Sholat sejatinya bukan tentang seberapa fasih bacaanmu, atau seberapa lama engkau berdiri dan sujud. Ia adalah peristiwa batin yang halus, sebuah perjumpaan yang tidak bisa dipaksa dan tidak bisa dipamerkan. Ketika sholat menyentuh dimensi ruh, seseorang tidak lagi merasa sedang berbicara kepada Tuhan, melainkan sedang didengarkan olehnya. Di titik itu, kata-kata menjadi sedikit dan kesadaran menjadi luas. Diam justru terasa lebih jujur daripada banyak ucapan. Ada sholat yang selesai ketika salam diucapkan, dan ada sholat yang baru benar-benar dimulai setelah lisan terdiam. Sholat yang hidup akan meninggalkan bekas, bukan pada suara, tetapi pada sikap. Ia membuat hati lebih lunak, reaksi lebih tenang, dan pandangan terhadap hidup menjadi lebih lapang. Jika sholat tidak mengubah apapun dalam cara kita memandang diri dan dunia, maka boleh jadi yang kita lakukan hanyalah rutinitas, bukan perjumpaan ruhani. Di bab awal ini, kita diajak untuk melihat sholat bukan sebagai beban kewajiban, melainkan sebagai cermin kejujuran. Sholat memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah, tanpa topeng dan tanpa sandiwara. Tidak ada yang bisa disembunyikan, sebab yang dinilai bukan gerakan, melainkan kehadiran. Dan ketika seseorang mulai jujur dalam sholatnya, disitulah pintu makrifat perlahan terbuka, membawa jiwa menuju kedalaman yang selama ini tak pernah tersentuh oleh kesibukan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2. Niat. Gerbang halus menuju hadir ilahi. Niat sering dipahami sebagai kalimat pembuka sebelum sholat dimulai, padahal ia jauh lebih dalam daripada sekadar lafaz yang terlintas di lisan. Niat adalah arah batin, keputusan terdalam yang menentukan kemana ruh sedang berjalan. Ia bukan suara, melainkan getaran. Ketika niat benar-benar hidup, sholat tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang dipikul, melainkan sebagai panggilan yang disambut. Di sanalah ruh mulai bergerak mendahului tubuh, menyiapkan diri untuk sebuah perjumpaan yang tidak kasat mata. Banyak orang berniat sholat, namun niatnya bercabang tanpa disadari. Sebagian datang karena takut dosa, sebagian karena kebiasaan, sebagian karena ingin terlihat taat, dan hanya sedikit yang datang karena rindu. Niat yang bercabang membuat sholat kehilangan kedalaman, karena hati tidak sepenuhnya hadir. Ia berdiri, tetapi masih menoleh. Ia menghadap, tetapi belum menyerah.
Selama niat belum jernih, solat akan selalu terasa berat, seolah ada jarak yang tak kunjung terjembatani. Niat yang murni lahir dari kesadaran bahwa tiada tempat bersandar selain Allah. Bukan karena dunia menyulitkan, tetapi karena hati telah sampai pada pemahaman bahwa segala sebab hanyalah perantara. Di titik ini, solat berubah menjadi pengakuan sunyi bahwa manusia tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri. Ia berdiri bukan untuk meminta, melainkan untuk menyerahkan. Dan penyerahan inilah yang sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal di sanalah letak kekuatan ruhani yang sejati. Ketika niat telah lurus, solat menjadi ringan meski dilakukan dalam kelelahan. Bacaan mengalir tanpa dipaksa, dan gerakan terasa alami, seolah tubuh mengikuti sesuatu yang lebih dalam daripada pikiran. Niat yang benar tidak membuat seseorang merasa suci, justru membuatnya semakin rendah hati. Ia sadar bahwa berdiri di hadapan Allah adalah anugerah, bukan prestasi. Dan kesadaran ini menumbuhkan rasa malu yang lembut, bukan takut yang kaku. Maka sebelum tubuh menghadap kiblat, biarkan hati terlebih dahulu berpaling dari segala selainnya. Bertanyalah dengan jujur kepada diri sendiri, untuk siapa engkau berdiri dan apa yang engkau harapkan. Jika niatmu masih penuh tuntutan, solat akan terasa sempit. Namun jika niatmu hanyalah hadir sebagai hamba, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di sanalah solat mulai bernapas, dan ruh perlahan memasuki ruang yang selama ini hanya dikenal oleh mereka yang benar-benar ingin pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3, takbir saat ego dipaksa terdiam. Takbir sering dianggap sebagai tanda dimulainya solat, padahal hakikatnya ia adalah pemutusan. Sebuah garis halus yang memisahkan antara dunia yang kita bawa dan hadirat ilahi yang hendak kita masuki. Ketika kedua tangan terangkat dan lafaz Allahu Akbar terucap, sejatinya ruh sedang diminta untuk mengakui satu kebenaran paling mendasar. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih berhak menguasai hati selain Allah semata. Namun pengakuan ini tidak mudah, sebab ego manusia telah lama terbiasa merasa penting dan berkuasa. Seringkali takbir hanya naik dari tenggorokan, tidak pernah benar-benar turun ke kedalaman hati. Masalah hidup masih terasa lebih besar daripada Allah, luka batin masih lebih mendominasi kesadaran, dan rencana dunia masih lebih menyita perhatian. Dalam keadaan seperti ini, tangan memang terangkat, tetapi beban tidak pernah dilepaskan. Ego ikut masuk ke dalam solat, duduk di barisan depan, dan diam-diam ingin tetap didengar. Maka solat pun terasa sesak, seolah ruang batin terlalu sempit untuk kehadiran ilahi. Takbir yang hidup bukan sekadar pengucapan, melainkan penyerahan paksa terhadap sesuatu yang selama ini ingin mengendalikan segalanya. Ego tidak pernah mau diam dengan sukarela. Ia harus disadarkan, bahkan ditundukkan. Dan takbir adalah momen pertama ketika manusia diminta untuk berkata pada dirinya sendiri bahwa ia bukan pusat kehidupan, bahwa kekuatan, kecerdasan, dan pengalaman hanyalah titipan yang rapuh yang setiap saat bisa dicabut tanpa permisi. Di dalam takbir yang jujur ada rasa gemetar yang halus. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar sedang berdiri di hadapan yang maha mengetahui isi hati, bahkan sebelum niat disadari sepenuhnya. Kesadaran ini membuat batin menunduk, bukan karena dipaksa, tetapi karena melihat kebesaran yang tak bisa ditandingi. Di titik ini, diam menjadi lebih bermakna daripada banyak kata, dan kerendahan terasa lebih menenangkan daripada pembenaran diri. Jika takbirmu belum mampu menghentikan kebisingan batin, jangan terburu menyalahkan solatmu. Barangkali yang perlu dipelajari adalah keberanian untuk melepaskan kendali. Karena selama ego masih ingin mengatur, solat akan selalu terasa seperti kewajiban yang berat. Namun ketika takbir benar-benar dimaknai sebagai pengakuan mutlak atas keagungan Allah, disitulah pintu pertama, ketenangan terbuka. Dan solat perlahan berubah dari rutinitas menjadi perjumpaan ruhani yang hidup dan menggetarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 4, Al-Fatihah. Dialog sunyi antara hamba dan Tuhannya. Al-Fatihah sering dilantunkan dengan hafalan yang sempurna, namun jarang disadari sebagai percakapan yang hidup. Padahal di dalamnya tidak ada satu ayat pun yang bersifat satu arah. Setiap kalimat adalah sapaan dan setiap sapaan mengandung jawaban.
Ketika seorang hamba membacanya dengan kesadaran, ia sebenarnya sedang memasuki dialog yang paling intim dalam sholat. Namun ketika dibaca tanpa kehadiran batin, Al-Fatihah berubah menjadi rangkaian suara yang lewat tanpa jejak, seperti angin yang tak pernah singgah. Saat Alhamdulillahirrabbilalamin terucap, itu bukan sekadar ucapan syukur, melainkan pengakuan mendalam bahwa seluruh hidup berada di bawah asuhannya. Bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga luka, kehilangan, dan kegagalan. Ayat ini mengajarkan bahwa pujian sejati tidak lahir dari keadaan yang baik, melainkan dari kesadaran bahwa Allah tetap Rabb dalam setiap keadaan. Jika ayat ini dibaca dengan jujur, hati akan luluh, karena ia dipaksa mengakui bahwa selama ini banyak keluhan lahir dari lupa akan siapa yang sebenarnya mengatur. Ketika lisan sampai pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sholat memasuki wilayah kejujuran yang paling halus. Ini bukan sekadar pernyataan ibadah dan permohonan pertolongan, tetapi sumpah eksistensial tentang kepada siapa hidup disandarkan. Betapa sering ayat ini diucapkan, sementara hati masih bergantung pada kekuatan, relasi, dan rencana dunia. Maka ayat itu berdiri sebagai saksi, bukan pembela. Ia mencatat jarak antara apa yang diucapkan dan apa yang benar-benar diyakini. Al-Fatihah juga mengajarkan bahwa petunjuk bukan sekadar pengetahuan, melainkan arah hidup. Ihdinas syiratal mustaqim bukan doa orang bodoh, melainkan doa orang yang sadar bahwa tanpa bimbingan ilahi, kecerdasan pun bisa menyesatkan. Jalan lurus bukan tentang merasa paling benar, tetapi tentang terus dibenarkan. Dan hanya hati yang rendah yang mau meminta petunjuk, sebab ego selalu merasa telah sampai, padahal seringkali tersesat dengan penuh keyakinan. Jika Al-Fatihah dibaca dengan kehadiran ruh, sholat tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang dingin. Ia menjadi ruang dialog yang hangat, meski sunyi. Di sanalah hamba merasa didengar, bahkan sebelum ia mampu merangkai permohonan. Kata-kata menjadi jembatan, bukan tujuan. Dan ketika bacaan selesai, ada rasa bahwa sesuatu telah disentuh di kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa Al-Fatihah tidak sekadar dibaca, tetapi dialami. Dan sholat pun mulai bergerak dari gerakan menuju kesadaran yang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5. Rukuk, merendahkan yang selama ini merasa tinggi. Rukuk sering dipahami hanya sebagai transisi gerakan, padahal di sanalah sholat mulai menyentuh lapisan keangkuhan yang paling halus. Ketika punggung dibungkukkan dan kepala diturunkan, sesungguhnya manusia sedang diajak untuk menurunkan sesuatu yang selama ini jarang disentuh. Rasa merasa paling tahu, paling benar, dan paling mampu. Rukuk adalah bahasa tubuh yang memerintahkan hati untuk ikut tunduk. Bukan sekadar mengikuti bentuk, tetapi memasuki makna bahwa di hadapan yang Maha Agung tidak ada ruang bagi kesombongan sekecil apapun. Banyak tubuh yang rukuk, namun hatinya tetap berdiri tegak. Ia masih membawa penilaian, perbandingan, dan keinginan untuk diakui. Rukuk seperti ini tidak pernah benar-benar menenangkan, karena yang dibungkukkan hanya tulang, bukan keakuan. Padahal rukuk sejati adalah momen ketika seseorang berhenti membela dirinya sendiri, berhenti merasa paling terluka, dan berhenti merasa paling berjasa. Di sanalah sholat mulai membersihkan lapisan-lapisan halus yang selama ini menutup cahaya ruhani. Tasbih yang diucapkan dalam rukuk bukan sekadar pujian, melainkan pembatalan klaim. Subhana Rabbiyal Azim adalah pengakuan bahwa keagungan sejati bukan milik manusia, bukan milik pencapaian, bukan milik nama atau kedudukan. Ketika kalimat ini benar-benar turun ke hati, ada sesuatu yang runtuh dengan lembut. Beban untuk selalu terlihat kuat perlahan dilepaskan dan digantikan oleh ketenangan karena tidak lagi harus mempertahankan citra diri di hadapan siapapun. Rukuk juga mengajarkan bahwa kerendahan bukanlah kehinaan. Justru disitulah kemuliaan ruh ditemukan. Manusia sering takut merendah karena mengira itu akan menghilangkan nilainya. Padahal di hadapan Allah, nilai tidak lahir dari ketinggian posisi, melainkan dari kedalaman ketundukan. Semakin seseorang berani menundukkan dirinya, semakin lapang ruang batinnya. Dan kelapangan inilah yang membuat sholat terasa seperti tempat bernaung, bukan tekanan yang membebani. Jika rukukmu belum menghadirkan rasa kecil yang menenangkan, mungkin yang perlu dipelajari bukanlah gerakannya,
melainkan keberanian untuk melepaskan keangkuhan yang tersembunyi. Karena selama hati masih ingin diakui, sholat akan selalu terasa setengah-setengah. Namun ketika rukuk dijalani sebagai pengakuan jujur bahwa manusia tidak memiliki apa-apa selain apa yang dianugerahkan, disitulah sholat mulai bekerja secara halus, membersihkan jiwa dan menyiapkan ruh untuk menyentuh kedalaman yang lebih sunyi dan lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6, sujud, titik terdekat yang sering terlewatkan. Sujud adalah puncak sholat, namun justru di sanalah banyak jiwa paling tergesa. Ketika dahi menyentuh bumi, sebenarnya manusia sedang didekatkan pada posisi ruhani yang paling tinggi. Dunia mengajarkan bahwa tinggi adalah ketika kepala terangkat, tetapi sholat membalik logika itu sepenuhnya. Dalam sujud manusia merendahkan dirinya sampai ke batas paling rendah, dan justru pada titik itulah ia diangkat mendekati Tuhan. Namun kedekatan ini tidak bisa dipaksakan, ia hanya hadir bagi hati yang benar-benar melepaskan diri dari rasa memiliki. Banyak orang sujud dengan tubuhnya, tetapi belum benar-benar jatuh dengan jiwanya. Pikiran masih sibuk menghitung, menilai, dan menunggu kapan gerakan ini selesai. Padahal sujud bukanlah gerakan yang harus dilewati, melainkan keadaan yang perlu dihuni. Ia adalah ruang sunyi tempat segala keakuan kehilangan suara. Di sanalah manusia dipisahkan dari segala peran yang selama ini melekat. Bukan lagi sebagai orang yang kuat, orang yang gagal, orang yang berhasil, melainkan hanya sebagai hamba yang tak berdaya. Ketika dahi menyentuh tanah, sebenarnya manusia sedang diingatkan tentang asal dan akhirnya. Bahwa dari debu ia diciptakan, dan kepada debu pula ia akan kembali. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melunakkan hati yang terlalu keras oleh ambisi dan luka. Dalam sujud yang jujur, tidak ada tuntutan untuk terlihat baik. Tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan diri. Yang ada hanyalah keheningan yang dipenuhi pengakuan tanpa kata, bahwa tanpa Allah, manusia tidak memiliki pijakan apapun. Doa-doa paling jujur lahir dalam sujud, bukan karena susunan katanya indah, tetapi karena ego telah kehabisan alasan untuk berbicara. Di titik ini, permohonan tidak lagi terdengar seperti daftar keinginan, melainkan seperti rintihan batin yang tulus. Kadang bahkan tidak ada kata yang terucap, hanya rasa yang mengalir. Dan Allah lebih memahami rasa itu daripada segala kalimat yang disusun dengan sempurna. Sujud mengajarkan bahwa didengar tidak selalu harus bersuara. Jika sujudmu terasa singkat dan ingin segera ditinggalkan, mungkin hatimu belum benar-benar lelah dari dunia. Karena hanya jiwa yang letih mengejar akan menemukan ketenangan dalam merendah. Sujud bukan sekadar posisi terendah tubuh, ia adalah puncak penyerahan ruh. Dan ketika seseorang mulai betah dalam sujudnya, disitulah sholat berhenti menjadi rangkaian gerakan, lalu berubah menjadi perjumpaan yang diam-diam mengubah cara ia memandang hidup, dirinya sendiri, dan Tuhan yang selama ini ia cari di tempat yang jauh, padahal begitu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 7, duduk di antara dua sujud. Ruang pengakuan yang paling jujur. Duduk di antara dua sujud adalah jeda yang sering dilalui tanpa disadari. Padahal di sanalah sholat berbicara paling lembut tentang hakikat manusia. Setelah sujud pertama yang merendahkan, hamba diminta untuk bangkit sebentar. Bukan untuk berdiri tegak, melainkan untuk duduk dengan ketergantungan. Posisi ini mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk terus menempel di tanah, namun juga tidak pernah benar-benar mampu berdiri sendiri. Ia hanya bisa bangkit sejauh Allah mengizinkan. Doa yang dibaca dalam posisi ini bukan sekadar rangkaian permohonan, melainkan peta kebutuhan ruh yang sangat dalam. Ampunan, kasih sayang, kecukupan, pengangkatan derajat dan petunjuk bukanlah permintaan orang yang lemah, tetapi pengakuan orang yang sadar. Sadar bahwa dosa tidak selalu terasa sebagai kesalahan, tetapi dampaknya terasa sebagai kegelisahan. Sadar bahwa tanpa rahmat, hidup menjadi kering meski tampak berhasil. Di titik ini, sholat mengajarkan kejujuran yang jarang ditemukan dalam percakapan sehari-hari. Banyak orang terbiasa meminta kekuatan, tetapi lupa meminta kesembuhan batin. Duduk di antara dua sujud mengingatkan bahwa yang retak bukan hanya kondisi luar, tetapi juga bagian dalam diri yang sering diabaikan.
Doa ini seakan berkata bahwa manusia tidak hanya butuh jalan keluar, tetapi juga butuh ditata ulang dari dalam. Dan penataan itu tidak bisa dilakukan oleh logika, apalagi oleh kesombongan, melainkan oleh kerendahan yang berani mengakui luka dan keterbatasannya. Posisi ini juga menyimpan pelajaran tentang keseimbangan. Setelah merendah sepenuhnya dalam sujud, manusia tidak dibiarkan larut dalam kehinaan, tetapi diajak duduk, menata napas, dan menyadari bahwa Allah tidak menghendaki hambanya hancur, melainkan pulih. Kerendahan yang sejati bukanlah membenci diri, melainkan memahami tempatnya. Duduk di antara dua sujud adalah ruang pemulihan, tempat jiwa yang lelah diizinkan untuk bersandar tanpa harus berpura-pura kuat. Jika doa di posisi ini terasa hambar dan cepat berlalu, mungkin karena hati masih merasa cukup dengan dirinya sendiri. Namun ketika seseorang mulai menyadari betapa banyak yang tidak ia miliki, betapa sering ia salah arah, dan betapa rapuhnya ia tanpa pertolongan ilahi, duduk ini berubah menjadi ruang yang hangat dan menenangkan. Di sanalah sholat mengajarkan bahwa sebelum melangkah lebih jauh, manusia perlu duduk sejenak dalam kejujuran, agar setiap bangkit berikutnya bukan lahir dari kesombongan, tetapi dari rahmat yang diam-diam menguatkan langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 8, Tasyahud. Kesaksian yang mengikat seluruh hidup. Tasyahud adalah momen ketika sholat mengajak hamba berhenti bergerak dan mulai bersaksi. Duduk dengan tenang, lisan mengucap kalimat-kalimat yang telah diwariskan, sementara ruh diminta untuk menyadari maknanya. Kesaksian ini bukan sekadar pengakuan lisan tentang keesaan Allah dan kerasulan Muhammad, melainkan pernyataan arah hidup. Ia menanyakan secara halus kepada siapa hati benar-benar tunduk dan siapa yang dijadikan teladan dalam melangkah. Banyak orang melafalkan tasyahud dengan lancar, tetapi lupa bahwa setiap kata adalah ikrar yang mengikat. Ketika menyebut nama Allah dan Rasul-Nya, sejatinya seseorang sedang menandatangani perjanjian ruhani yang tidak pernah putus. Perjanjian untuk tidak menyembah selainnya dan tidak mengikuti jalan selain yang telah ditunjukkan. Namun perjanjian ini sering tinggal di sajadah, tidak dibawa keluar ke dalam keputusan, sikap, dan pilihan hidup sehari-hari. Di dalam tasyahud terdapat pengakuan bahwa sholat, ibadah, dan seluruh kehidupan berada dalam satu garis yang sama. Tidak ada pemisahan antara yang disebut ibadah dan yang disebut dunia. Kesaksian ini menuntut keutuhan, bukan kesempurnaan. Ia tidak meminta manusia menjadi tanpa salah, tetapi mengajak untuk selalu kembali ke arah yang benar ketika tersesat. Tasyahud mengingatkan bahwa setiap penyimpangan bukan akhir, selama hati masih mau mengakui dan kembali. Duduk tasyahud juga mengajarkan ketenangan dalam kesadaran. Setelah rangkaian gerakan yang merendahkan dan mengosongkan, hamba diajak untuk menetap sejenak dalam pengakuan. Bukan pengakuan yang keras dan menggebu, tetapi pengakuan yang tenang dan mantap. Disinilah sholat membentuk kedewasaan ruhani, di mana iman tidak lagi bergantung pada emosi sesaat, tetapi pada kesetiaan yang terus diperbarui. Jika tasyahud dibaca dengan kesadaran, sholat tidak akan berakhir sebagai ritual yang terpisah dari hidup. Kesaksian itu akan berjalan bersama langkah, mempengaruhi cara berbicara, cara memandang orang lain, dan cara menyikapi ujian. Karena tasyahud sejati tidak berhenti pada ucapan, ia menjelma menjadi kompas batin. Dan siapa yang menjaga kesaksiannya, meski sering jatuh dan bangkit, akan selalu tahu kemana harus kembali ketika hidup terasa kehilangan arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 9, Salam, kembali ke dunia dengan hati yang telah diubah. Salam sering dianggap sebagai penutup sholat, padahal hakikatnya ia adalah pengutusan. Setelah hamba berdiri, tunduk dan bersaksi di hadapan Allah, ia tidak dibiarkan tinggal dalam keheningan ibadah, tetapi dikembalikan ke dunia yang riuh. Salam adalah isyarat bahwa perjumpaan telah selesai, namun pengaruhnya seharusnya baru dimulai. Ia bukan akhir, melainkan jembatan halus antara ruang suci dan kehidupan sehari-hari yang penuh ujian. Ketika kepala menoleh ke kanan dan ke kiri, sesungguhnya sholat sedang mengajarkan bahwa kesadaran tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Hamba yang baru saja berdialog dengan Tuhannya, kini diminta membawa damai ke sekelilingnya. Salam adalah pesan yang lembut namun tegas, bahwa siapapun yang benar-benar bertemu Allah tidak akan kembali dengan hati yang sama.
Ia pulang dengan tanggung jawab batin untuk menjaga sikap, ucapan dan reaksi karena sholatnya telah menyentuh sumber ketenangan. Namun seringkali salam hanya menjadi tanda lepas. Begitu selesai, dunia kembali menyerbu dengan segala tuntutannya, seolah sholat tidak pernah terjadi. Jika demikian, bukan sholat yang gagal, tetapi kehadiran yang belum utuh. Sholat yang hidup selalu meninggalkan bekas, meski samar. Ia tidak membuat seseorang kebal dari masalah, tetapi membuatnya lebih lapang dalam menghadapinya. Ada jeda batin sebelum bereaksi, ada kesadaran sebelum melukai, dan ada ingatan halus bahwa Allah masih dekat, bahkan setelah sajadah dilipat. Salam juga menguji kejujuran perjumpaan. Jika setelah sholat seseorang masih mudah marah, tergesa menghakimi, dan keras kepada sesama, boleh jadi ia belum benar-benar keluar dari hadirat ilahi dengan membawa cahaya. Karena cahaya tidak berisik, tetapi terasa. Ia memancar dalam kelembutan, kesabaran, dan kemampuan menahan diri. Salam bukan sekadar ucapan damai, melainkan janji untuk tidak menjadi sumber kegelisahan bagi makhluk lain. Maka ketika salam diucapkan, biarkan ia meresap lebih dalam daripada gerakan kepala. Sadari bahwa engkau sedang kembali ke dunia dengan amanah ruhani yang sunyi. Dunia mungkin tidak berubah, keadaan mungkin tetap sama, tetapi cara memandangnya seharusnya berbeda. Jika sholatmu telah menyentuh kedalaman, salam akan terasa seperti langkah pertama dari perjalanan baru, di mana hidup tidak lagi sekadar dijalani, tetapi disertai kesadaran bahwa setiap langkah selalu berada dalam pengawasan dan kasih sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 10. Sholat sebagai keadaan, bukan sekadar amalan. Pada akhirnya sholat tidak berhenti sebagai rangkaian waktu yang terjadwal, melainkan berubah menjadi keadaan batin yang hidup. Ia tidak lagi terikat pada sajadah, arah kiblat, atau hitungan rakaat, tetapi menjelma menjadi kesadaran yang berjalan bersama seseorang kemanapun ia melangkah. Sholat semacam ini tidak selalu disadari oleh orang lain, bahkan seringkali tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Ia hadir sebagai rasa diawasi tanpa tertekan, sebagai ingatan halus bahwa hidup tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Ketika sholat telah menyentuh dimensi ruh, seseorang tidak lagi mencari kekhusyukan sebagai sensasi. Ia tidak sibuk menilai apakah sholatnya terasa dalam atau dangkal. Justru ketenangan lahir dari ketidakterikatan pada penilaian itu sendiri. Sholat menjadi sederhana, jujur, dan apa adanya. Ia tidak selalu menghadirkan rasa haru, tetapi selalu menghadirkan kesadaran. Dan kesadaran inilah yang perlahan membentuk sikap hidup, membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berkata, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih lapang dalam menerima takdir. Orang yang sholatnya telah menjadi keadaan tidak banyak berbicara tentang Tuhan, tetapi keberadaannya mengingatkan orang lain padanya. Ia tidak sibuk menunjukkan amal, karena yang ia jaga adalah kehadiran. Ia memahami bahwa ibadah bukan tentang terlihat baik, melainkan tentang terus kembali, meski sering jatuh. Sholat tidak membuatnya merasa lebih tinggi dari siapapun, justru membuatnya semakin sadar akan kelemahan diri dan kebutuhan yang tak pernah selesai terhadap rahmat ilahi. Dalam keadaan seperti ini, sholat tidak lagi dipisahkan dari hidup. Bekerja, berbicara, diam, bahkan menanggung luka, semuanya berada dalam satu garis kesadaran. Bukan berarti ia selalu tenang atau tanpa marah, tetapi ada jarak batin antara dorongan dan tindakan. Ada ruang hening tempat ia mengingat Allah sebelum bereaksi, dan ruang inilah yang menjadi buah paling halus dari sholat yang hidup. Ruang yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami. Maka tujuan sholat bukanlah kesempurnaan gerakan, melainkan kejujuran kehadiran. Bukan tentang seberapa khusyuk yang dirasakan, tetapi seberapa jujur seseorang berdiri sebagai hamba. Ketika sholat telah menjadi keadaan, hidup tidak lagi terasa kosong meski penuh ujian. Ada arah yang jelas meski jalan berliku. Dan pada suatu titik yang sunyi, seseorang akan menyadari bahwa selama ini ia tidak sekadar melakukan sholat, melainkan sedang dibentuk olehnya. Perlahan, lembut, hingga ruhnya mengenali jalan pulang tanpa perlu banyak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini berakhir, jangan terburu pergi. Diamlah sejenak dan rasakan apa yang tersisa di dalam dadamu.
Jika ada hening yang lembut, itulah jejak solat yang menyentuh ruh. Ingatlah, solat bukan tentang seberapa lama kita berdiri, tetapi seberapa jujur kita hadir sebagai hamba. Bukan tentang kesempurnaan gerakan, melainkan tentang kerendahan hati yang mau kembali. Jika hari ini solatmu terasa biasa, jangan putus asa. Kesadaran tumbuh perlahan, seperti cahaya fajar yang tidak tergesa. Teruslah datang, meski hatimu belum sepenuhnya tenang. Karena Allah tidak menunggu hamba yang sempurna, Dia menunggu hamba yang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.